Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ingatkah Dinda sirup kurnia berbalur kolang-kaling, sajian berbuka saat kita masih bersama. Berjumpa lagi di Info Komputer Tech Gathering di tengah indahnya bulan puasa. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Selamat datang di Info Komputer Tech Gathering, sebuah webinar yang rutin kami selenggarakan untuk membahas tema menarik seputar pemanfaatan teknologi di lingkungan perusahaan. Tech Gathering kali ini memang sedikit berbeda dan istimewa karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di bulan Ramadan. Jadi mungkin ada sedikit rasa ngantuk atau rasa lapar saat mengikuti webinar ini, namun kami berharap itu semua tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk belajar dan mendapatkan informasi berharga dari acara ini. Untuk Tech Gathering kali ini kami akan membahas tentang detection and response dalam memperkuat business resilience gitu. Jadi mungkin judulnya agak sophisticated, tapi kalau dijelaskan secara lebih mudah, kira-kira webinar ini ingin membahas bagaimana perusahaan menyusun strategi untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan cyber yang mungkin terjadi. Dan antisipasi ini penting mengingat cyber attack trennya itu terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Berbagai data menunjukkan hal tersebut. Contohnya kebobolan data di tahun 2020 kemarin mencapai 30 juta data record atau meningkat 141% dibanding tahun 2019. Kemudian data lain menunjukkan hampir 80% organisasi mengalami setidaknya satu serangan cloud data breach sepanjang 2019 dan 2020. Data lain yang menarik adalah perusahaan sepertinya memang kesulitan mendeteksi dan menanggulangi insiden cyber security ini. Jadi studi IBM Cost of Data Breach Report tahun 2020 menunjukkan rata-rata perusahaan membutuhkan waktu 280 hari atau sekitar 9 bulan lebih untuk mendeteksi dan menanggulangi insiden data breach. Jadi kira-kira berbagai data itu menunjukkan potret agak suram gitu ya, bahwa di satu sisi serangan cyber attack semakin meningkat, di sisi lain perusahaan juga kewalahan dalam mendeteksi dan menanggulangi insiden yang terjadi. Padahal ketika perusahaan menjadi korban serangan cyber attack, aktivitas bisnis menjadi terganggu dan juga berakibat negatif bagi citra maupun kinerja perusahaan. Karena itu kami melihat penting bagi setiap perusahaan Indonesia untuk memiliki strategi dalam mengantisipasi dan menanggulangi insiden cyber security. Jadi kira-kira webinar ini akan menjawab 3 pertanyaan utama yang ingin dijawab, yaitu bagaimana tren cyber attack di dunia maupun di Indonesia dan mana saja yang harus diwaspadai. Kedua, apa yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mendeteksi serangan cyber dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban dari sebuah insiden cyber security. Oke, itulah 3 pertanyaan utama yang semoga bisa dijawab di sesi presentasi maupun diskusi nanti. Namun jika Anda memiliki pertanyaan yang lain, silahkan ajukan pertanyaan di kolom di sesi Q&A. Pertanyaan bisa diajukan di sepanjang acara dengan mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A di layar Zoom Anda. Nanti pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh narasumber di sesi Q&A dan ada hadiah menarik bagi yang pertanyaan terpilih. Oke, ada 4 narasumber yang akan berbagi di webinar kali ini. Namun sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber tersebut, seperti biasa saya ingin menjelaskan regulasi dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan konten info komputer. Kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, seperti tadi setelah saya sebut, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang tersedia dan pertanyaan terpilih akan dijawab di sesi Q&A nanti. Oke. Saya sekarang ingin memperkenalkan 4 narasumber yang akan menjadi pembicara pada webinar kali ini. Yang pertama, narasumber pertama adalah Mas Syahraki Syahrir, Presiden ISAKA Indonesia Chapter. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, ISAKA adalah asosiasi internasional yang memiliki komitmen meningkatkan talenta di bidang IT security. Dari aktivitas tersebut, ISAKA tentu saja memiliki perspektif atas isu cyber security terkini.
Jadi nanti dari Mas Raki kita akan banyak mendengar tren cyber attack saat ini dan bagaimana sebaiknya perusahaan mempersiapkan diri terhadap tren tersebut dan terutama dalam aspek people atau orang yang berada di dalamnya. Narasumber kami yang kedua adalah Mas Genesa Narasaputra. Beliau adalah Head of IT GRC GoPay. Mas Esa ini mengaku dulu adalah pembaca setia info komputer pas kuliah, jadi sebuah kebanggaan sendiri nih melihat Mas Esa bisa hadir di sini dan berbagi pengalaman. Mas Esa ini memiliki pengalaman panjang juga di dunia IT security dan di berbagai industri, mungkin dari industri perbankan, konsultan, dan kini di GoPay. Dan salah satu area yang dipegang Mas Esa ini adalah seputar detect dan respon tadi, dan jadi nanti kita akan banyak mendengar sharing Mas Esa terkait topik ini. Narasumber kami yang ketiga adalah Mas Henrico Perkasa. Beliau adalah Head Security Technologies and Services dari Q2 Technologies. Q2 Technologies sendiri adalah partner dari IBM Indonesia yang memiliki pengalaman panjang mendampingi perusahaan Indonesia dalam melindungi datanya. Nanti kita akan mendengar tips maupun best practice dari Mas Henrico, apa sih yang biasa dilakukan perusahaan dalam melindungi datanya. Kemudian sementara narasumber keempat adalah teman lama saya ini, Mas Dani Sulistyo, Security Sales Leader IBM Indonesia. Jadi Mas Dani ini karirnya di dunia IT security sudah sangat panjang, jadi akan sangat menarik mendengar pemaparan Mas Dani seputar topik ini, utamanya respon apa sih yang harus dilakukan perusahaan jika menjadi korban serangan cyber attack. Oke, itulah 4 narasumber yang siap berbagi di webinar kali ini. Kepada semua narasumber saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan video dan audionya. Halo, selamat pagi Mas Raki, gimana sahurnya? Makan apa nih Mas? Selamat pagi Mas, aku nggak bisa ngaktifin videonya nih masih. Oh oke, nanti kita akan bantu dari tim panitia. Silakan panitia untuk diaktifkan dulu videonya Mas Raki. Kalau Mas Esa, gimana Mas kabarnya? Oke, Mas Raki udah kelihatan videonya Mas. Gimana Mas sahurnya apa nih pagi ini? Waduh, saya macam-macam sahurnya pagi ini. Persiapan untuk ngomong jadi harus banyak Mas. Jadi Mas, saya 5 menit pembukaan ini udah mulai agak berasa seret nih, tapi semoga nanti sampai 2 jam ke depan saya masih cukup energi untuk ini. Terima kasih Mas Raki. Habis ini nggak sahur lagi ya Mas ya? Nggak sahur ya, insya Allah Mas. Oke Mas Raki, nanti kita akan banyak berbincang. Saya juga ingin menyapa yang lain. Mas Esa, bisa mengaktifkan videonya Mas? Halo Mas. Mas puasa atau? Ya, alhamdulillah masih puasa nih. Oke, siap. Semoga jadi nanti ngomongnya diirit-irit Mas supaya nggak itu. Dan maaf tadi pembukaan saya ada pantun soal sirup kurnia nih, jadi makin aus sih jangan-jangan nih ya. Sorry. Biasa Mas. Biasa. Oke, untuk Mas Reniko dan Mas Dari juga selamat pagi semuanya. Terima kasih udah bergabung di acara kali ini dan menjadi pembicara di webinar Info Komputer. Pagi, terima kasih Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Enrico, juga Mas Dani. Oke, untuk membuka sesi presentasi, saya akan persilakan Mas Raki untuk sharing dan menggambarkan kondisi dan tren cyber security saat ini. Saya atarkan dengan pantun lagi, kaleng kongguan isinya rengginang, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Raki. Ya, terima kasih. Saya akan share screen agar segera aja ya Pak Wisnu ya. Ya, silakan Mas. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Mas. Tinggal di slide show-nya aja. Ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman dari Info Komputer, Pak Wisnu. Saya sudah diundang, kita dari Saka dapat kesempatan juga gitu ya untuk ketemu dengan teman-teman di Info Komputer. Ada Mas Henrico, Mas Genes, juga dan Mas Dani. Salam kenal, kita udah pernah ketemu juga di tempat lain. Nah, izinkan saya sharing teman-teman semua gitu. Saya yakin di sini banyak sekali ahlinya cyber security. Jadi saya rasa
saya nggak bawa sesuatu yang mudah-mudahan apa yang sudah diketahui yang lain ya gitu. Jadi saya coba gambarin apa sih yang kita teman-teman di ISAKA Indonesia. ISAKA Indonesia itu adalah asosiasi profesi IT GRC dan cyber security ya. Apa sih yang kita tahu dan apa yang bisa kita share ke teman-teman semua, dan saya rasa bisa kita nanti diskusikan dan dapat masukan juga. Tentu kalau kita lihat ya di informasi yang di kanan, ini Bapak dan Ibu semua juga mungkin sudah lihat, sudah baca laporannya hasil monitoring keamanan cyber 2020 BSSN, bahwa memang di tahun 2020 anomali dari traffic yang ada di Indonesia lumayan tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat di laporannya BSSN ini juga, berbagai trojan, malware, kemudian berbagai serangan cyber, web deface, email phishing itu terjadi dan bahkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Memang ini fenomena yang menarik, sesuatu yang kita sama-sama nggak sangka di 2020 tiba-tiba kita menghadapi pandemi ya hingga 2021, dan saya rasa semua lakukan adjustment ya. Jadi kalau kita sama-sama lihat di berbagai survei lain juga bahwa transformasi digital dipaksakan gitu ya terjadi bagi semua industri, bahkan ada yang bilang kecepatan adopsi kita lebih cepat 7 kali lipat, saya lupa survei itu dari mana, sehingga semua orang berbondong-bondong ada di internet menggunakan sistem dan melakukan digitalisasi, sehingga tentunya makin banyak orang ada di internet, makin besar juga peluang bagi kegiatan-kegiatan cybercrime yang terjadi di internet. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Maka tadi Mas Wisnu juga sampaikan data breach merupakan salah satu kasus terbesar. Ini juga saya ambil dari dari laporannya BSSN, jadi bukan datanya kita. Data breach juga terjadi cukup besar di tahun 2020. Ini menjadi concern kita semua gitu ya, karena toh ini data-data kita semua, ini perusahaan-perusahaan kebanggaan kita sama-sama yang harusnya sama-sama kita jaga gitu ya. Jadi ini tentunya menjadi concern, dan gimana sih caranya kita harus sesuai dengan tema di webinar ini, gimana sih cara kita harus kelola dengan baik bisnis resilience kita. Yaitu salah satunya adalah gimana caranya kita lakukan deteksi yang baik dan respons yang baik. Saya yakin nanti Bapak-Bapak setelah saya bisa jelaskan lebih rinci how to-nya. Nah, namun kalau kita lihat di dunia sendiri ya, di tahun 2015 itu kerugian akibat cybercrime disebutkan estimasinya sekitar $3 triliun di 2015. Dan estimasi di 2021 itu akan $6 triliun. Jadi kita dibandingkan 5 tahun yang lalu, ternyata dampak ke keuangannya itu jadi makin besar. Apa sih yang kita bisa lihat dari data ini? Bahwa memang bicara isu keamanan cyber sekarang bicaranya masalah kriminal ya, bicara masalah motivasi uang. Itu yang sekarang makin terasa di yang sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan, di sini juga disebut di surveinya ISAKA, 60% dari small companies that suffer a cyber attack are out of business within 6 months. Jadi ini memang makin menjadi concern kita sama-sama, bahwa ya karena dampak keuangan ini makin lama makin besar, tentunya buat perusahaan-perusahaan small companies, begitu dia kena serangan cyber, dampaknya cukup besar sehingga dia harus berhenti dari bisnisnya. Nah, kalau kita lihat di satu sisi ya, ini juga masih relevan dengan kita bicara detect and response, isunya ada macam-macam gitu ya. Ini survei bicara masalah bagaimana perusahaan melaporkan kejadian cybercrime. Di sini dilihat di 2 yang atas, under report cybercrime even if required to do so. Jadi kalau kita lihat trennya walaupun menurun di 2019 ke 2020, memang yang namanya pelaporan kepada pihak yang berwajib juga memang tinggi, walaupun memang diwajibkan untuk melapor. Dan di line yang kedua kalau kita perhatikan,
tidak di-require, tapi juga tetap harus melapor gitu ya, tetap melapor kalau kita lihat ini juga under report gitu ya. Jadi under report itu maksudnya dia tidak melaporkan sesuai dengan kejadian 10 kali, dia lapor 10 kali, dia lapor mungkin cuma 8 kali, 7 kali gitu. Nah ini kejadiannya di dunia seperti ini. Apa sih masalahnya? Macam-macam ya. Jadi ada masalah dalam rangka mendeteksi dan merespons, yaitu salah satunya ada masalah di kepatuhan tentunya gitu ya. Kita lihat peraturan di mana-mana sekarang mulai di berbagai negara di dunia makin banyak peraturan terkait cyber security. Kerumitan memenuhi peraturan itu juga menjadi salah satu tantangan. Jadi isu bicara cyber security sebenarnya kita bicara banyak hal di belakang kita bicara teknis pengamanan gitu ya, atau teknis pertahanan, tapi ada banyak hal di belakang sana yang perlu di-solve juga gitu. Nggak cuma bicara teknologinya. Nah, kalau kita bicara dari sisi threat actor, relevan juga tadi kita bicara masalah dampak keuangan bahwa cyber criminals dan hacker sejak beberapa periode kemarin ini juga terlihat memang juga meningkat gitu. Artinya yang dulunya mungkin banyak orang-orang idealis yang melakukan serangan-serangan dalam rangka untuk motivasi politik ataupun motivasi edukasi gitu ya, itu juga memang makin lama mungkin secara persentase jadi makin sedikit dibandingkan dengan cyber criminal dan hackers. Mungkin juga akibat pandemi selain tadi menimbulkan peluang juga kita lihat dampak ekonomi juga cukup besar gitu, dan cybercrime mungkin menjadi salah satu cara untuk sebagian orang dalam rangka mencari uang gitu di era sekarang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa kalau kita di ISAKA bicara cyber security, detect and response tentunya itu hal penting gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ada gambaran besarnya, yaitu kita bicara governance. Kita bicara tata kelola, kita bicara hubungannya mulai dari ujung atasnya perusahaan sampai ke berbagai area. Jadi bukan hanya bicara orang information security aja yang dia bertanggung jawab di detect and response gitu, tapi di dukungan dari manajemen dalam rangka penganggaran, dukungan dari unit lain dalam rangka kebutuhan informasi atau bahkan awareness atas keamanan itu juga perlu. Maka memang kalau kita nggak bisa lepasin pada saat kita bicara information security dengan yang namanya governance of enterprise dan teknologi. Jadi kita nggak bisa lepasin dari yang namanya tata kelola. Nah, ISAKA juga bertahun-tahun kita bicara, bahkan sudah hampir 50 tahun kita bicara bahwa kita nggak bicara cuma teknologi keamanannya aja di depan. Kita bicara people, kita bicara proses, kita bicara kebijakan dan prosedur, kita bicara strategi, culture, dan lain-lain yang harus bisa difikirin juga. Nah, mungkin teman-teman udah terbiasa atau sudah melihat berbagai teknologi keamanan ya yang nanti juga mungkin di-share oleh teman-teman IBM bahwa memang readily available gitu, ada dan kejar-kejaran mungkin dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Namun di satu sisi kita harus perhatikan juga governance perusahaan. Nah, ini adalah salah satu yang ISAKA juga selalu sampaikan bahwa COVID sebagai framework governance itu bisa menjadi salah satu acuan karena dia tidak berseberangan dengan framework cyber security, information security lainnya seperti ISO dan juga NIST. Bahkan di COVID ini beberapa referensi seperti NIST dan ISO bahkan menjadi acuan juga di COVID, sehingga dia sifatnya bisa mengakomodir berbagai framework gitu. Saya nggak akan terlalu bicara banyak. Saya rasa teman-teman juga sudah cukup paham mengenai ini. Nah, cuman isu besar ya kalau di ISAKA dan teman-teman asosiasi yang selalu kita diskusikan adalah problemnya adalah lack of professionals. Jadi kita sekarang dihadapi dengan kekurangan sumber daya manusia pada saat kita bicara cyber security. Kekurangan itu dari sisi jumlah dan dari sisi kompetensi ya. Jadi kita juga perlu memenuhi kebutuhan, dan satu sisi kita juga meningkatkan kompetensi. Sekarang kalau teman-teman perhatikan lagi seksi-seksinya sekarang cyber security profesional ya, di hijack kanan kiri kalau teman-teman perhatikan tuh, apalagi kalau kita lihat di LinkedIn banyak yang pindah-pindah lah perusahaannya gitu ya, karena memang kurang gitu.
karena memang kurang dan supply dari university saya rasa itu juga menjadi tantangan dan ini mungkin bisa menjadi catatan juga teman-teman di Info Komputer untuk sama-sama ayo kita dorong sehingga kebutuhan ini bisa terpenuhi. Nah di survei ini ya kita perhatikan 15% bicara significantly understaffed dari seluruh responden yang ada ribuan perusahaan di dunia gitu ya dan somewhat understaffed 47%. Jadi yang appropriately staff itu hanya 31%. Nah, pasti di Indonesia juga kita nggak ada data ini di Indonesia, tapi kita bisa rasakan sendirilah. Dan kalau kita perhatikan, Board of Director juga merasa bahwa dia nggak pede gitu sama tim yang ada sekarang. 87% ngerasa nggak pede karena kecepatan perkembangan dari cybercrime dengan timnya yang dia punya sekarang, kuat-kuatan kemampuan dengan timnya yang dia punya itu juga nggak apa namanya mereka nggak pede, bukan berarti pasti bermasalah ya, tapi board of director itu merasa dia kurang confidence melihat kondisi gitu. Plus tadi ya hijack kanan kiri juga terjadi di mana-mana. Nah 53% orang security profesional percaya bahwa akan mengalami cyber attack dalam 12 bulan ke depan. Jadi kita dalam kondisi di mana cukup khawatir gitu ya dengan kondisi ini ke depan bahwa akan ada attack. Saya lanjut sedikit. Kekurangannya ada di mana? Kalau kita lihat di grafik ini, most likely ada di technical cyber security ya. Jadi di entry level orang-orang yang paham secara teknis terkait teknik pengamanan gitu ya. Tadi kita bicara detect dan respond. Wajar ya kalau detect dan respond tadi Mas Wisnu sampaikan lag-nya cukup panjang ya wajar kalau misalkan supply orangnya juga nggak cukup gitu ya atau kompetensi orangnya nggak cukup. Nah dan meningkat di yang lain-lain. Tentunya mungkin kita-kita yang belajar cyber security berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sekarang mungkin udah ada di level-level yang senior manager, director dan CISO gitu ya, tapi di level bawah supply-nya juga ternyata nggak sesuai sama kebutuhan market yang ada. Nah ini kira-kira ya kebutuhan tadi secara detail nanti ini saya ngambil dari ISAKA semua, jadi ada State of Cyber Security 2020 yang bisa di-download di websitenya ISAKA. Di sana juga semuanya ada, cuman kalau kita perhatikan di masing-masing level di tahun 2020, 2019, dan 2018 kita bisa sama-sama lihat peningkatannya seperti apa gitu ya, walaupun di technical cyber security yang makin bisa terhandle gitu ya secara jumlah. Nah, ini future hiring demand, jadi kedepannya tentu makin besar lagi gitu ya kebutuhannya, dan ini yang menjadi tantangan kita semua. Nah, maka memang di di ISAKA kita sering bicarakan hal-hal ini. Nah, ini kalau kita lihat jumlah serangan, ini tentunya ya semakin susah sebuah posisi diisi, maka dampaknya ke serangan juga semakin tinggi. Makanya kalau kita lihat di gambaran ini bisa kelihatan number of attack relative to hiring ability. Saya agak cepat aja karena waktunya hampir habis. Nah, semua informasi sebenarnya bisa kita peroleh di ISAKA ORG ya, gitu ada banyak sekali publikasi. Ini yang saya juga selalu coba sampaikan ke teman-teman, bahkan di teman-teman mahasiswa, karena ISAKA juga bekerja sama dengan berbagai university, adalah silakan akses ke ISAKA karena banyak publikasi gratis di sana. Itu juga bisa membangun awareness teman-teman dari kuliah gitu ya, bahkan dan juga yang teman-teman di dunia kerja, sehingga paham ada problem apa aja, ada challenge apa aja yang kita sedang hadapi sekarang. Dan menjadi member tentu manfaatnya lebih besar lagi karena kita ada event-event yang sifatnya bulanan dan kita bisa saling tukar pikiran mengenai berbagai challenge yang ada. Dan sedikit terakhir untuk bisa menyelesaikan permasalahan lack of kompetensi, kurang orang gitu, ada berbagai sertifikasi juga yang ISAKA tawarkan. Jadi ngebantu Bapak Ibu kalau sebagai pemilik bisnis juga bisa punya keyakinan bahwa ada orang-orang kompeten di area cyber security yang bisa menangani isu-isu terkait cyber security. Seperti Mas Genesa itu juga salah satu member ISAKA, beliau terlihat dari sisi posisikan beliau banyak dipindah-pindah karena salah satunya saya rasa juga mungkin ada manfaatnya dari ISAKA. Mungkin sekian dari saya, Mas Wisnu, nanti kita bisa diskusikan lagi. Oke, terima kasih Mas Raki atas sharingnya. Jadi menarik tuh ya bahwa ternyata data menunjukkan ada lonjakan
cyber attack di dunia, tapi jangan-jangan itu Ya. juga belum semua ya Pak yang tercapture Belum. ya. Ada Ya, fenomena gunung es gitu ya, ternyata mungkin ada banyak Ya. perusahaan yang kena tapi nggak lapor atau malah nggak tahu sama sekali kalau mereka terkena Exactly. gitu ya. Betul, Wah. Mas. Itu yang memang selalu jadi kendala baik di Indonesia maupun di dunia, karena memang dari sisi pelaporan juga nggak semuanya gitu ya melakukan pelaporan, which is ya kalau di Indonesia ada problem mengenai aturan juga yang sedang kita hadapi sekarang, bahwa aturan juga masih sedang digodok dan lain-lain. Yang RUU Gitu, PDP Mas itu Wisnu. Pak ya. Dan RUU Kam Cyber yang masih diproses. Oh, oke, siap. Oke, Iya. terima kasih. Tadi Baik. ada juga temuan menarik tadi dari Mas Raki bahwa 53% orang IT security itu udah kayak, kayak gue akan diserang nih 12 Iya. bulan mendatang gitu nih ya. Jadi udah Jadi- sangat yakin bahwa ini pasti saya akan diserang gitu. Kayak Jadi shooting duck 53 gitu. 53% ini mungkin tidurnya juga jadi kurang nih karena udah Yes. takut. Tapi semoga yang 47% ini panelis kita berikutnya, Mas Gires itu adalah 47%-nya nih yang Iya. wah kita udah aman kok karena kita punya, jadi tidurnya lebih tenang. Nah sekarang jadi presentasi kedua saya akan undang Mas Esa nih yang akan sharing itu Mas strateginya seperti apa gitu. Seperti tadi yang saya sebut, mungkin semoga termasuk orang yang responden yang kita udah punya strategi yang bagus jadi amanlah 12 bulan ke depan kira-kira begitu.